Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Albertus Rinaldo Yulianto. Aku mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Oke, di video kali ini aku bakal bahas mengenai fenomena-fenomena unik yang terjadi dalam komunitas virtual game online. Game online-nya apa? Yaitu adalah game Mobile Legends. Yuk kita langsung bahas aja. Oke, aku yakin dari kalian pasti beberapa sudah ada yang familiar atau mungkin sudah pernah dengar tentang game Mobile Legends sendiri. Tapi buat kalian yang belum tahu game Mobile Legends, aku bakal jelasin sedikit. Jadi game Mobile Legends itu adalah game yang bergenre MOBA. MOBA itu apa? Yaitu adalah Mobile Online Battle Arena. Biasanya game MOBA ini dimainkan oleh 10 orang, yaitu 5 lawan 5. Tetapi kadang-kadang nggak menutup kemungkinan ada juga yang 3 lawan 3, tergantung dari developer gamenya. Kemudian cara bermainnya kayak gimana sih? Jadi cara bermainnya itu sebenarnya simpel, yaitu kalian cuma harus ngancurin base milik lawan. Jadi kalian satu tim 5 orang itu harus bisa ngancurin base musuh kalian gitu. Terus strategi yang dipakai itu kayak gimana? Sebenarnya game MOBA ini menekankan kepada kerjasama tim gitu. Jadi strateginya itu paling cuma strategi pemilihan hero, kemudian pemilihan skill gitu kan. Dan yang paling penting itu kerjasama tim. Terus perkembangan game MOBA sendiri itu kayak gimana? Perkembangan game MOBA sendiri menurutku sekarang ini sangat pesat ya. Bisa dilihat dari munculnya developer game yang memunculkan game MOBA yang baru gitu. Kayak contohnya yang sudah ada itu ada AOV, kemudian ada Find Glory, kemudian ada yang barusan banget yang dibuat oleh orang Indonesia langsung itu adalah Lokapala, dan yang menurutku paling populer adalah Mobile Legends. Tapi di video kali ini aku bakal bahas mengenai Mobile Legends sih, karena pertama itu karena aku main gamenya, dan yang kedua itu karena Mobile Legends sendiri itu sudah mencapai 100 juta download, mungkin lebih malah di Play Store, dan sekarang sudah mendapatkan nomor 2 game teratas di Play Store kayak gitu. Selain itu game Mobile Legends sendiri sudah mulai dipandang oleh pemerintah maupun Asia bahkan dunia gitu. Dari pemerintah biasanya ada event-event seperti Piala Presiden, kemudian di Asia itu Asian Games, kemudian di dunia itu ada yang namanya MBA. Kemudian aku akan bahas sedikit fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, jadi karena Mobile Legends sendiri itu menekankan pada kerjasama tim, oleh karena itu sangat perlu interaksi maupun komunikasi antara anggota tim tersebut gitu. Jadi pihak developer yaitu Moonton itu membuat fitur yang ada yang namanya chat dan juga voice chat. Sebenarnya fiturnya hampir sama sih, cuman kalau yang voice chat itu ada pakai suara, kalau yang chat dari chat gitu aja. Terus fitur ini bisa digunakan di tim sendiri, kemudian player lain, atau bahkan musuh kita juga bisa gitu. Dan pastinya dengan adanya fitur-fitur kayak gini membantu banget buat gameplay pemain Mobile Legends sendiri kayak gitu. Terus semakin kesini semakin banyak juga yang main, akhirnya Mobile Legends membuat fitur baru yaitu yang namanya grup atau komunitas. Sebenarnya ada yang mirip-mirip juga di game Mobile Legends, yaitu adalah fitur squad. Cuma yang membedakan itu adalah kalau di fitur squad itu anggotanya cuma bisa 9 dan cakupannya mungkin speed. Sedangkan kalau di game grup atau komunitas ini anggotanya bisa 100 lebih dan cakupannya tuh luas gitu, jangkauannya tuh luas gitu. Kalau aku sendiri itu aku bergabung, squadku itu adalah squad teman-teman SMA kayak gitu. Tapi kalau di komunitas atau grupnya ini aku bergabung di Mobile Legends Kudus. Sebenarnya nggak cuma di gamenya aja sih, sebenarnya kayak komunitas ataupun kelompok itu banyak banget yang melalui media sosial seperti Facebook maupun Instagram. Kayak di Facebook tuh aku ikut kayak Mobile Legends Kudus, kemudian Mobile Legends Indonesia gitu. Tapi semua itu sebenarnya sama aja, yaitu adalah komunikasi atau interaksinya tuh di dalam internet gitu. Jadi kita hanya by chat atau by voice chat kayak gitu. Jadi itu lebih dinamakan sebagai komunitas virtual. Jadi komunitas virtual itu adalah tempat di jaringan internet yang
bisa membuat orang bisa berkomunikasi maupun berinteraksi di sana kayak gitu. Kemudian setelah tadi kita bahas mengenai Mobile Legends kayak gimana, fitur-fiturnya apa, kemudian aku di sini akan bahas mengenai komunitas virtual. Jadi komunitas yang tadi itu kayak yang di media sosial maupun yang komunitas yang ada di in-game Mobile Legends-nya gitu. Jadi apa sih kayak untungnya kita ikut komunitas virtual ya kan, manfaatnya itu apa? Menurut pengalamanku sendiri banyak banget manfaat yang bisa didapatkan sih. Yang pertama itu adalah kita bisa kenal lebih banyak orang dan jangkauannya tuh bisa lebih luas gitu loh, nggak cuma di daerah kita aja gitu ya, bisa sampai di luar negeri juga gitu. Terus yang kedua itu di sana kita bisa dapat informasi baru, kemudian pengalaman baru, pengetahuan baru mengenai game tersebut, misalnya game tersebut atau objek yang kalian ikuti di komunitas tersebut, atau bahkan informasi-informasi yang mungkin tidak berkaitan dengan komunitas tersebut gitu. Terus yang ketiga yaitu adalah di sana kita bisa kayak minta saran, pendapat atau mungkin kritik gitu kan, terkait masalah yang misalnya kamu lagi curhat di sana, terus pasti banyak banget yang kayak ngasih saran atau pendapat. Misalnya aku ambil contoh aja kayak misalnya aku HP ku rusak gitu kan, terus aku cek di sana banyak banget yang nyaranin kayak misalnya beli HP ini aja di mana gitu. Dan yang paling penting adalah sebenarnya di sana kita bisa kayak belajar berinteraksi sama orang lain sih. Jujur aja aku orangnya nggak pede buat ngomong di depan orang lain, tapi di sana aku banyak belajar cara komunikasi sama orang lain, cara interaksi sama orang lain kayak gitu. Terus ini masuk ke topik inti pembahasannya, yaitu adalah sebenarnya fenomena-fenomena unik apa yang bisa kita temukan di komunitas virtual. Tapi ini berdasarkan pengalamanku ya. Jadi di dalam komunitas virtual itu pasti ada kayak sebutan atau julukan panggilan yang khusus yang hanya digunakan oleh komunitas tersebut. Aku ambil contoh di Mobile Legends itu ada yang namanya farming. Bagi orang-orang yang bermain Mobile Legends, farming itu adalah kita mencari level hero dengan cara membunuh monster. Tapi kalau kita ambil konteks di luar Mobile Legends, farming itu artinya akan beda lagi, yaitu adalah kayak bercocok tanam gitu kan. Terus kemudian dalam komunitas yang besar ini pasti terbagi lagi menjadi kelompok-kelompok yang kecil kan. Aku sendiri bergabung di komunitasku sendiri yang kecil gitu. Jadi cuman wilayahku aja gitu, jadi cuman daerah perumahanku aja gitu kan. Nah, di sana itu ada kayak sebutan-sebutan unik gitu terkait gamenya sendiri, kayak sebutan hero atau sebutan item atau monster. Oke, contohnya tuh kayak gini. Ini aku ada item yang namanya tuh Oracle, ya kan? Jadi bentuknya tuh kayak gini, bisa dilihat. Nah, tapi aku sama teman-temanku nggak pernah kayak nyebutin Oracle gitu. Nah, tapi nyebutinnya tuh adalah kantong semar, nggak tahu kenapa. Jadi mungkin karena itu ya gambarnya hijau, warnanya juga sama, terus bentuknya sama gitu kan. Kemudian ada juga monster yang sebenarnya itu adalah Little Wanderer ya, nama asli dari Mobile Legends itu Little Wanderer. Tapi aku sama teman-temanku nggak pernah tuh kayak misalnya yuk Little Wanderer gitu kan, nggak pernah. Karena Pokemon gitu kan. Kenapa bisa Pokemon gitu kan? Mungkin karena ini lihat namanya Bulbasaur ya Pokemonnya. Mungkin karena bentuknya sama, jadi akhirnya kami menjuluki seperti itu. Mungkin itu akan menurut kami itu karena buat mempermudah aja sih, karena kalau kita nyebutnya kayak Little Wonder itu kelamaan juga, Pokemon terus lebih mudah dan lebih ringkas gitu. Mas kedua itu adalah fenomena identitas gender gitu kan. Ya, jadi di Mobile Legends sendiri itu identitas gendernya masih sangat kuat. Jadi semisal aku pakai foto cewek gitu kan, nicknameku cewek gitu, pasti banyak banget yang ngechat. Kalau misalnya aku chat di public gitu ya, di public chat atau di komunitas gitu, itu pasti banyak banget yang ngechat kayak misalnya mabar kak, atau asalnya dari mana kak, atau mungkin nomornya kak buat mabar gitu. Tapi giliran kita pakai gambar cowok atau mungkin nickname atau namanya cowok, kita chat di public chat atau di komunitas, itu pasti aneh banget, pasti banyak banget yang ngechat kayak misalnya kata-kata
aktor semua kuat semua lah pokoknya lah. Aku juga nggak tahu kenapa ya, mungkin nggak cuman di komunitas virtual game saja, mungkin di komunitas virtual yang lainnya juga terjadi seperti itu, cuman aku nggak begitu memahami. Tapi kayak aneh aja gitu kan, di game kan kita buat seneng-seneng, tapi nyatanya masih banyak banget yang kayak gender itu masih jadi perbedaan ya gitu sih. Kemudian kalau di dalam gamenya itu juga sebenarnya sama sih, kayak kalau misalnya kamu pakai suara cewek gitu kan, atau pasti banyak banget yang kalau mati gitu pasti habisnya jagain gitu. Tapi kalau yang cowok nggak mati itu bakal keluar semua kebun binatang, nggak tahu kenapa ya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari semua yang sudah aku omongin itu adalah sebenarnya menurutku sendiri itu komunitas virtual apalagi di game online itu sebenarnya sangat baik ya. Karena pertama itu kita bisa dapat teman relasi baru, kemudian kedua itu bisa belajar cara interaksi sama orang lain, kemudian yang ketiga itu kita bisa dapetin informasi yang baru, pengalaman baru gitu kan. Tapi ada alangkah baiknya gitu kan, kalau misalnya kita lebih selektif gitu, karena menurut pengalaman itu sendiri di game online itu ada beberapa orang yang mengatasnamakan isu agama, isu politik. Jadi kita harus lebih selektif mana yang baik buat kita dan mana yang nggak baik buat kita kayak gitu. Jadi ketika kita bergabung dalam komunitas tersebut, hal-hal yang kita dapatkan itu positif, nggak negatif kayak gitu sih. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Aku Albertus pamit, dadah.